Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya mengenai bagaimana cara mencetak tulisan atau teks menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya adalah bagaimana cara membuat operasi matematika menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, seperti biasa kita buka Jamboard dulu supaya lebih jelas mengenai apa yang akan saya sampaikan. Nah, operasi matematika yaitu merupakan hal yang akan kita lakukan dalam membuat kode program dari operasi matematika menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, operasi matematika itu banyak sekali. Semua hal yang berhubungan dengan matematika, baik itu misalkan ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, selanjutnya itu ada perkalian, kemudian juga yang terakhir misalkan ada pembagian. Nah, ini adalah beberapa operasi matematika yang biasa kita sering lakukan ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali operasi matematika yang bisa dieksplor menggunakan bahasa pemrograman PHP. Namun untuk pelajar pemula, maka salah satu yang harus dikuasai adalah bagaimana cara membuat operasi matematika menggunakan bahasa pemrograman PHP tersebut. Nah, jika kita ingin membuat operasi matematika ini, maka kita seperti biasa, langkah pertama adalah jalankan dulu XMPP-nya ya. Kemudian di running untuk yang Apache-nya. Kalau misalkan nanti sudah menggunakan database, bisa di running dengan MySQL-nya. Tapi cukup Apache-nya saja kalau misalkan kita belum menggunakan database. Nah, yang selanjutnya adalah kita buka text editornya. Nah, ini merupakan program pertemuan kemarin. Kita masih menggunakan file yang sama ya, supaya tidak terlalu banyak file. Nah, kita komentarin dulu. Tanda komentar untuk /2 kali ini adalah tanda komentar untuk satu baris ya. Satu baris kode program itu menggunakan //. Tetapi jika banyak baris, misalkan kode programnya ada 5 baris misalkan, maka tandanya atau komentarnya berubah menjadi /bintang dan bintang /. Nah, seperti ini. Ini untuk banyak baris. Silakan menggunakan yang mana saja, sepertinya itu bisa ya. Namun disesuaikan dengan kebutuhan supaya lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dalam menggunakan bahasa pemrograman atau dalam membuat kode program menggunakan PHP ini. Baik, nah kita akan membuat operasi matematika. Yang pertama kita akan menginisialisasi dulu ya, menginisialisasi variabel. Nah, variabel di dalam PHP itu selalu diawali dengan tanda dolar ya. Tanda dolar ini adalah merupakan ciri dari variabel di PHP. Misalkan variabelnya adalah angka pertama. Nah, angka pertama. Ini adalah variabel. Nama variabel itu bebas dan boleh nama apapun, yang terpenting adalah tanpa menggunakan spasi. Jika ingin menggunakan spasi, maka harus menggunakan underscore ya. Tidak diperbolehkan menggunakan spasi seperti ini. Maka itu tidak dianggap variabel untuk yang pertamanya. Variabelnya dianggapnya adalah yang angkanya saja. Nah, sehingga nanti ini akan menimbulkan error gitu ya. Oke, itu untuk variabel. Nah, kita ambil contoh dulu sebelum kita melanjutkan operasi matematikanya. Ketika kita ingin membuat operasi penjumlahan, nah, yang pertama misalkan penjumlahan, maka di matematika itu seperti ini. 4 ditambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini adalah standar penulisan di matematika ya. Nah, tapi di kode program atau di bahasa pemrograman PHP khususnya itu akan berbeda ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah
ketika kita lihat dari kasus ini, maka di sini ada 3 angka ya. Ada 3 tempat yang bisa digunakan oleh angka. Satu angka yang pertama ini, kemudian kedua ini yang angka kedua, yang angka 3 ini, kemudian yang tempat ketiganya itu adalah hasilnya. Maka di dalam bahasa pemrograman PHP kita harus buat 3 variabel. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 angka ya, ada 3 tempat maksudnya. Kalau misalkan 2 gimana ya? Nah, berarti kalau misalkan 2, salah satu angka dari ketiga ini harus sudah diketahui ya. Maka kita buat 3 variabel. Caranya adalah seperti tadi, misalkan dolar angka pertama ya, kemudian dolar angka kedua, selanjutnya dolar hasil ya. Nah, angka pertama untuk menampung angka pertama yaitu 4 misalkan, angka kedua untuk menampung angka 3, kemudian hasil untuk menampung 7. Kemudian kita inisialisasi di sini, angka pertamanya mau berapa? 4. Angka keduanya adalah 3. Nah, kemudian hasilnya nggak usah diisi karena nanti akan sistem yang mengaturnya. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita buat operasinya. Operasinya itu bagaimana? Yaitu dolar hasil sama dengan dolar angka pertama ya, ditambah angka kedua. Oke, kemudian cetak. Nah, cetak seperti yang sudah kita pelajari di sini menggunakan echo. Maka cetak hasilnya adalah ya, nah, hasilnya adalah kemudian dolar hasil. Nah, kemudian kita coba ya, ini kita buat komentar dulu supaya tidak error. Kemudian kita coba di browser ya. Kita coba di browsernya, ketikkan localhost, nama folder kita waktu itu di video sebelumnya adalah nama foldernya Ashdown. Nah, di sini ada unexpected error hasil variabel. Oke ya, ini di line index line 16. Nah, jangan panik dalam menemukan error karena error merupakan salah satu hal yang akan sering kita jumpai atau yang sering kita temui. Katanya unexpected. Nah, di sini nih baris ke 16 ya. Nah, unexpected apa katanya? Unexpected dolar hasil, syntax error gitu ya. Nah, maka kita ini gara-gara tanda petiknya di sini. Oke, kita coba jalankan sekarang, reload saja. Nah, hasilnya adalah 7. Karena kita tadi apa? Karena tadi kita masukin angka pertamanya 4, angka keduanya adalah 3. Mau kita rubah? Silakan. Kita ubah menjadi 8 misalkan. Nah, maka ketika dijalankan, ini hasilnya adalah 12. Karena 4 tambah 8 adalah 12. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita untuk membuat syntax atau misalkan kode untuk pengurangan ya, untuk pengurangan, maka caranya gampang, cukup dikopikan saja bagian yang ini ya, kopikan saja, ini dirubah menjadi angka pertama dikurangi angka kedua, hasilnya adalah seperti ini. Kita jalanin lagi. Nah, hasilnya adalah min 4. Karena ini merempet, kita coba ke bawahkan ya. Nah, misalkan di sini kita buat garis baru ya, seperti ini. Nah, garis baru. Kemudian kita jalankan. Oke, sebentar. Nah, ini adalah gara-gara kurang kurung tutupnya. Oke, kita jalanin lagi. Nah, hasilnya adalah min 4. Itu kalau misalkan kita mau menambahkan atau mengurangi angka pertama ditambah angka kedua, atau angka pertama dikurangi angka kedua. Boleh nggak ditukar-tukar? Boleh, silakan saja. Misalkan angka kedua dan dikurangi angka pertama. Seperti ini. Kita jalanin. Di sini kita reload. Nah, maka 8 kurangi 4 adalah 4. Atau misalkan kita rubah angkanya. Ini jadi 100 misalkan ya. Atau misalkan yang ininya jadi 108. Nah, berarti kita jalanin lagi. Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, 100 ditambah
108 jadi 208, 108 dikurangi 8 jadi 8 ya. Nah itu untuk operasi matematika penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian bagaimana? Sama juga ya. Untuk perkalian ya, kita copycat saja dari sini. Untuk perkalian, nah, maka di sini kita ubah perkalian. Nah, kalau misalkan kali di matematika itu contoh seperti ini. 7 kali 3 sama dengan 21 ya. Nah, maka kali atau simbol kali di bahasa pemrograman PHP adalah dengan tanda bintang ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat perkalian adalah menggunakan tanda bintang untuk kalinya. Nah, kita cobain hasilnya seperti apa. Seperti ini nih. Kita jalankan. Nah, karena tadi adalah angka pertamanya 100, angka keduanya adalah 108, maka perkaliannya adalah menjadi 108.000. Nah, kita rubah dulu angkanya jadi kecil supaya tidak terlalu memusingkan. Misalkan 10. Oke, ini 10, kemudian ininya adalah 6 ya. Nah, kita jalankan. Oke, maka 10 tambah 6 16, kemudian 6 dikurangi 10 4, kemudian 10 kali 6 60 ya. Mudah ya. Nah, yang terakhir satu lagi adalah untuk pembagian. Nah, pembagian kita kopikan lagi yang tadi ya, kita tinggal ganti menjadi pembagian. Maka mau angka kedua dibagi angka pertama atau angka pertama dibagi angka kedua itu silahkan saja ya, dipindah-pindah atau di bolak-balik. Yang terpenting kita paham konsepnya seperti apa mengenai bagaimana operasi matematika. Nah, pembagian juga sama. Biasanya pembagian itu adalah 10 dibagi 3 misalkan ya. Nah, kalau misalkan di PHP bukan pakai titik 2 untuk tanda bagi, tetapi menggunakan tanda slash atau garis miring ya. Nah, jadi ini adalah hasil sama dengan angka kedua dibagi angka pertama. Nah, atau misalkan angka pertama dibagi angka kedua ya, silakan seperti itu. Nah, kemudian kita coba jalankan hasilnya. Nah, jadi 10 dibagi 6 itu adalah 1,6666 sekian. Nah, itu untuk operasi matematika ya. Silakan dipraktikkan, mudah sekali bagaimana membuat operasi matematika menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Baik, mungkin itu untuk video saya hari ini, singkat dan supaya bisa mudah dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.